Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Sahabat, salah satu tradisi berdoa yang kita kenal adalah doa syafaat. Itu juga adalah unsur doa yang penting gitu ya, yang pernah juga diucapkan di awal perenungan kita tentang doa, bahwa doa untuk orang lain atau doa syafaat merupakan unsur doa yang penting untuk kita lakukan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, di situ Paulus pun menghimbau agar Timotius mengingat untuk berdoa bagi raja-raja pembesar dan juga berdoa bagi kesalehan dan juga ketentraman kota. Sahabat, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang jauh maupun yang dekat. Tanpa mereka, barangkali kehidupan kita tidak akan sama seperti sekarang. Bahkan tanpa persekutuan kita pun kehilangan orang-orang yang menguatkan kita. Untuk itulah, sebagai umat yang beriman, kita perlu untuk menopang satu dengan yang lain. Dan di dalam hal ini kita juga percaya bahwa kuasa doa itu merupakan kuasa yang sangat besar untuk menopang saudara-saudara kita yang berada di dalam kesusahan. Salah satu contoh doa syafaat yang pernah dipraktekkan oleh jemaat di dalam kitab suci adalah ketika Petrus ditangkap dan dipenjara. Kisah itu ada di dalam Kisah Para Rasul 12. Pada saat itu Petrus berada di dalam penjara, namun ia didoakan oleh jemaat dengan tekun. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sahabat, kalau kita membaca kisah tentang Petrus yang ditahan di penjara, lalu ia didoakan dengan tekun oleh jemaat, pada saat itu terjadi sebuah mujizat ketika Petrus dituntun oleh malaikat Tuhan, sehingga dengan tuntunan malaikat itu Petrus bisa keluar dari penjara. Kita melihat bahwa doa yang kita panjatkan buat orang lain, entah orang lain itu tahu atau mungkin tidak tahu bahwa kita sedang mendoakannya, memiliki kuasa yang besar. Dan seperti apa yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu untuk Petrus, Petrus pun mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan karena bantuan dari doa dari jemaat yang pada saat itu dinaikkan kepada Tuhan. Dan kita percaya sebagai orang beriman, ketika kita menyediakan waktu kita untuk mendoakan keluarga kita, untuk mendoakan orang-orang yang ada di lingkungan kita, untuk mendoakan komunitas kita di gereja, bahkan untuk mendoakan bangsa dan negara kita, Tuhan mendengar doa kita. Marilah di dalam kebiasaan berdoa kita, di dalam disiplin rohani kita, kita juga menyediakan waktu untuk berdoa syafaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat, apakah sahabat sedang ada di dalam pergumulan? Entah karena sakit yang sudah berkepanjangan atau sahabat sedang membutuhkan topangan doa. Setiap Kamis minggu pertama dan ketiga, GKI Kayu Putih mengadakan kegiatan doa bersama para pengerja pukul 9 pagi melalui Zoom. Di dalam kegiatan ini kita akan mengawali hari dengan berdoa syafaat untuk mendoakan pergumulan rekan-rekan kita, dan kita akan bersama-sama saling menguatkan dan menopang. Link Zoom dapat sahabat dapatkan melalui WhatsApp grup komunitas wilayah masing-masing 1 hari sebelum kegiatan dilakukan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati komunitas kita, dan komunitas kita pun dapat saling menguatkan dan memuliakan Tuhan.